Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, bisa ketemu lagi di titik balik perubahan. Baik, lanjut oleh kelas kita kali ini, mari kita berdoa juga kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kita setiap pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arham. Monggo Kang. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan program kita. Ini kita bahas yang 10 Mei, ngebahas soal attachment. Jadi melekatan ya, keterikatan. Jadi keterikatan gitu ya. Keterikatan adalah proses di mana aku itu bisa menderita ya, akibat kehilangan. Jadi kalau aku itu punya keterikatan, lalu objek tertentu tadi hilang, maka kemudian disitulah aku itu bisa menderita. Dia bisa menderita. Apakah aku itu terikat secara internal maupun eksternal? Kalau internal misalnya perasaan, emosi. Kalau eksternal kan berarti benda-benda. Seperti itu. Ego mengabadikan dirinya melalui nilai-nilainya gitu ya. Sistem keyakinannya dan program yang rumit. Dengan demikian, kebutuhan muncul yang memperoleh lebih banyak energi saat menjadi lebih rumit dan rumit, terkadang sampai pada titik fiksasi. Jadi, tapi pada prinsipnya kan sebenarnya ego itu S kecil, ya kan? S kecil itu dia kan dasarnya dia menyangkal aku itu bersaksi bahwa aku hanya mengekspresikan diriku sendiri dalam hidup gitu. Aku hanya mengekspresikan diriku sendiri dalam hidup. Ini ideologi paling dalam dari ego gitu. Dengan membuat persaksian semacam ini, sebenarnya aku itu sedang menyangkal ya. Sedang menyangkal keilahiannya sendiri. Kalau S besar itu kan dia bahwa aku hanya mengekspresikan kehadirannya dalam hidup. Tetapi ketika aku itu bersaksi, aku hanya mengekspresikan diriku sendiri dalam hidup, maka ini adalah suatu penyangkalan. Penyangkalan terhadap kebenaran. Jadi, sahadatnya ego ini itu mengandung penyangkalan. Kemudian dengan
penyangkalan inilah dia berusaha menutupi kebenaran. Ya kan? Dia sangkal dulu, setelah dia sangkal baru dia tutupi. Setelah dia tutupi, baru kemudian terjadi proyeksi. Ya. Jadi disangkal dulu, kemudian tutupi, lalu kemudian tuduh. Ya, gitu ya. Proyeksi itu kan menuduh. Tuduh. Dituduh, tumbuh gitu. Itu kekuatan ego di situ, menyangkal, menutupi, menuduh. Seperti itu. Dia menuduh Tuhan sebagai penyebab penderitaan, menuduh dirinya sebagai pelaku, menuduh dirinya sebagai korban, dan seterusnya. Pokoknya ideologi ego itu sangkal, tutupi, tuduh. Kan gitu aja kan? Kamu maling sepatu enggak? Enggak. Saya orangnya baik-baik. Nah, terus kenapa sepatunya hilang? Ya enggak tahu lah, mungkin setan. Ya itu ideologi ego. Ya, sangkal, tutupi, tuduh. Kekuatan ego itu. Seperti itu. Menuduh itu adalah menunjuk pihak lain sebagai penyebab. Setelah ego itu menyangkal bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah ekspresi kehadirannya. Dia sangkal itu. Dia bilang enggak, ini ekspresi diriku sendiri. Jadi dia sangkal sekaligus dia tutupi. Kalimat penyangkalannya itu kan sahadat S besar itu, aku hanya mengekspresikan kehadirannya dalam hidupku. Disangkal, bukan kata ego. Ya, dia bilang bukan. Terus ditutupilah. Aku hanya mengekspresikan diriku sendiri dalam hidup. Ya, itu menutupi. Ya, menutupi. Terus kalau memang kehidupan ini bukan ekspresi kehadirannya, bagaimana menjelaskan peristiwa-peristiwa ini? Itu hukum alam. Menuduh alam itu sebagai pelaku, ya, atau pelaku sendiri. Itu hukum perilaku gitu. Itu tuduhan. Atau yang disebut dengan pengkausalitasan gitu. Pengkausalitasan. Proyeksi itu adalah pengkausalitasan. Muncul, ini kan hukum alam, hukum ini, hukum ini. Menuduh. Kenapa omset lagi turun? Wah, ini krisis ekonomi. Itu tuduhan. Itu tuduhan. Itu adalah pengkausalitasan. Berhala-berhala diciptakan. Ya, ini adalah hukum ekonomi. Berhala-berhala diciptakan. Proyeksi di situ. Bisa nangkap nggak teman-teman mengenai ideologi ego ini?
Kausalitasnya itu atas nama macam-macam, atas nama sains, atas nama apapun. Nangkap ya. Nangkap. Oke. Jadi sangkal dulu kebenaran dengan la, ya kan? Itu kan mirip dengan apa pola-pola kalimat syahadat. Sangkal balik dia. Sangkal balik la ilaha, lalu isbat ulang kebenaran itu ilallah, ya kan? Sangkal balik persaksian ego itu, persaksian aku, sangkal balik la ilaha, lalu isbat ulang. Karena pola itu juga yang dilakukan oleh ego. Dia menyangkal juga, bukan. Terus ya aku hanya dia isbat, bukan. Kan kalau kebenaran itu aku hanya mengekspresikan kehadirannya dalam hidup. Kebenaran begitu. Sahadatnya ego bukan. Terus dia isbat, dia tutupi kan. Aku hanya mengekspresikan diriku sendiri. Lalu kemudian untuk menjelaskan fenomena kehidupan pakai proyeksi saja. Tuduh macam-macam. Menuduh inilah kemudian itu membuat berhala. Membuat berhala. Seperti itu ideologi ego gitu ya. Itu kekuatan ego. Makanya pola untuk melampauinya juga harus pola yang sama. Pola negasi isbat. Ya kan? Negasi isbat. Karena pola itu juga lah yang dilakukan oleh ego untuk menyangkal kebenaran. Dia negasi dulu baru isbat. Seperti itu. Oke. Nah, tidak mungkin itu aku itu bisa keluar dari posisi es kecil ini sampai ada syahadat ulang secara non dual. Ada syahadat ulang secara non dual bahwa tidak benar itu, bukan begitu, bukan aku bukan hanya mengekspresikan diriku sendiri dalam hidup, tetapi aku hanya mengekspresikan, jadi aku bukan diganti hanya ini menjadi bukan. Masukkan kalimat negasi. Baru kalimat isbatnya aku hanya. Ya ada? Seperti itu. Nah, kemudian setelah mau menerima apa namanya setelah dia ditalkin gitu ya. Lalu dia harus terus-menerus menalkin dirinya sendiri. Harus menalkin dirinya sendiri ketika ya kembali jatuh
kepada S kecil gitu. Seperti itu. Makanya kenapa kalau misalnya di PCI itu kita nggak bilang bahwa LOC itu naik turun enggak. Karena asumsinya itu dia sudah memegang asas non dual kan. Asas non dual. Jadi kalau sudah memegang asas non dual kan bahwa ya aku hanya mengekspresikan kehadirannya dalam hidup. Dari berbagai macam posisi, baik posisi dualitas maupun posisi non-dualitas. Nah, ketika sudah menerima asas non-dual ini, ya kan nggak mungkin turun itu. Mau turun gimana? Yang terjadi mungkin dampak pada orang, efeknya pada orang kan, bahwa orang ini lagi aktif nature 100-nya dalam hidup orang ini lagi ada nature 100. Kan akunya yang tahu itu. Yang seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi ya kecuali dia mau menerima asas non dual. Tapi kan asumsinya kalau yang belajar di PC itu dia menerima asas non dual itu, maka yang saya ukur bukan lagi LOC-nya tapi LOC-nya biar aja dia belajar terus naik gitu. Pengalaman sehari-hari itu tinggal karma hidup pada orang gitu. Ada karma 100, ada karma 50, ya kan? Ya gitu cara membedakannya gitu. Karena asumsinya sudah non dualitas. Dia sudah melihat bahwa aku itu adalah hanya pengekspresi kehadirannya dalam hidup, bukan lagi hanya mengekspresikan diriku sendiri. Itu asas non dual. Seperti itu. Nah, yang diceritakan Hawking ini, itu adalah kalau aku itu masih sahadat dualitas. Seperti itu. Ya hancur aku itu. Hancur. Jadi aku itu pada akhirnya karena hanya mengekspresikan dirinya sendiri, lalu dalam proses mengekspresikan dirinya itu, aku itu mengambil banyak hal untuk memperkuat dirinya. Mengambil berhala-berhala. Dia melakukan menuduh. Menuduh itu kan berarti membuat hubungan kausalitas. Ya, membuat hubungan sebab akibat. Dia menuduh. Nah, di situ ketika tuduhannya itu hilang, dia akan menderita. Dia akan menderita. Baik itu yang dikausalitaskan to object, relation,
social quality itu atau aspek-aspek lain, aspek fisik lain dalam hidup. Akhirnya nanti ego itu hancur, nilai-nilainya lapuk, keyakinannya lapuk, program-programnya error. Nah, program-programnya error. Seperti itu. Itu yang paling penting gitu ya. Itu yang paling penting. Dan memastikan bahwa aku itu tidak di posisi dualitas, itu sangat penting. Karena kita tahu bahwa ada masalah besar dalam kehidupan orang ini. Ada masalah besar dalam kehidupan orang. Jadi aku itu harus mengidentifikasi dulu persoalan pada orang. Nah, anak-anak yang tidak yang tidak mampu mengidentifikasi persoalan hidupnya karena persoalan hidupnya selalu ditanggung oleh orang tua, mereka itu lemah secara spiritual karena mereka tidak menemukan masalah apapun dalam hidup. Kenapa? Bukannya tidak ada masalah, hanya tidak ketemu masalah karena masalahnya itu di take over oleh orang tua. Itu bahaya sebenarnya. Karena dengan begitu aku menjadi tidak bertanggung jawab atas kemanusiaannya. Dia merasa aku nggak punya masalah dalam kemanusiaanku. Kenapa? Semua masalah dalam kemanusiaanku, mulai dari ujung kepala, sampai ujung kaki, kuteks, ditanggung oleh orang lain. Bukan aku yang menanggung itu. Jadi dia membuat kausalitas juga. Harusnya enggak. Kedewasaan spiritual itu dimulai dari mengambil tanggung jawab pada kemanusiaannya. Bahwa orang yang namanya Aswar ini ya belum punya lapangan kerja, belum punya tabungan, belum punya penghidupan. Dan itu tanggung jawabku. Identifikasi dulu masalah kemanusiaannya. Jadi aku itu punya dua konteks. Konteks kemanusiaannya konteks kemanusiaan dan konteks keilahian. Konteks keilahian itu S besar, S kecil. Dia ingkar atau dia taslim. Ya kan? Dia taslim nggak dengan keilahiannya atau masih ingkar. Nah, alasan untuk kembali taslim kepada keilahian itu karena tanggung jawab kemanusiaan. Bahwa orang yang namanya Bang Rojak, bukan Rajak ya, Rojak, itu harus di dunia ini dia belum punya pekerjaan, belum punya pendapatan, belum punya penghidupan. Ya kan? Nah, aku itu harus sadar itu, mau mengambil tanggung jawab kemanusiaan. Ya. Setelah aku itu mau mengambil tanggung jawab kemanusiaan, lalu dia akhirnya akan menemukan betapa lemahnya aku itu dalam melaksanakan tanggung jawab. Bukan hanya lemah, bahkan mengingkari tanggung jawab. Nah, itulah. Ini posisi aku yang dualitas. Itu kan yang terjadi pada orang yang namanya Aswar tahun 2003. Sosokan dia. Tapi itu kebenaran itu. Telepon orang tua nggak usah kirim-kirim. Biarkan aku yang bertanggung jawab pada kemanusiaanku sendiri. Ketika sudah mengambil tanggung jawab itu, sudah deklarasi ke ibu, keluarga, ternyata
akunya di S kecil, mampus. Akhirnya aku itu tidak akan mampu menunaikan tanggung jawabnya. Brengsek si aku ini. Waktunya kerja dia malah pingin tidur. Ya kan, brengsek si aku ini. Cemaslah, mengerikan. Karena mengetahui pada diriku bahkan punya sifat, punya niat untuk menggagalkan tanggung jawabnya. Gitu. Nah, itu persoalan keilahian. Kaburlah nyari guru. Kabur. Minta tolong. Nah, itu yang kalau dalam bahasa Muna, fase seperti itu namanya takbiru nasera. Takbir pertolongan. Mampus ini. Aku ini sudah mengambil tanggung jawab. Tetapi justru pada diriku, saya menemukan keingkaran. Akan menggagalkan tanggung jawab. Itu fase takbiru nasera. Ya Allah tolong. Kok bisa gitu? Jadi aku ini terbelah dia. Tadi sudah bilang, mau mengambil tanggung jawab. Pokoknya kebutuhan kemanusiaannya saya atasi sendiri. Giliran sudah oke, salam-salaman dengan penuh kebanggaan. Jadi awalnya aku itu mau bertanggung jawab atas kemanusiaannya itu karena pride, karena suatu kebanggaan sebenarnya. Bukan karena kebenaran, karena kebanggaan. Jadi terjebak sendiri aku. Setelah demi kebanggaan, ternyata menemukan dirinya itu brengsek. Mampus, hilanglah kebanggaan, ketakutan kan. Itulah terjadi tarikan-tarikan keilahian itu. Jadi ego justru terperangkap pada kebanggaannya sendiri. Tapi terperangkapnya ini dia justru untuk melarutkan melampaui posisinya gitu. Jadi kalau ada menantu ya belum sudah punya keluarga nih, tapi masih numpang di mertua, oh itu suruh dia harus bertanggung jawab dulu pada kemanusiaan. Udah bikinkan rumah-rumahan dari gardus lemari es. Biar dia bertanggung jawab. Sudah berkeluarga. Setelah itu baru dia akan melihat betapa brengseknya dirinya gitu. Betapa lemahnya aku ini. Itu dulu yang tahun 2003 terjadi. Seperti itu. Ya harus lepas dulu infusnya. Harus lepas. Nah kalau itu tidak dilakukan oleh orang tua, wah itu bunuh diri spiritual itu. Tidak akan ada kemauan untuk belajar. Ya, dia akhirnya tidak akan mempersoalkan ideologi akunya, individualitas. Karena untuk apa juga S besar, S kecil itu nggak ada gunanya. Karena tanggung jawab kemanusiaannya sudah dihandle sama bapak ibunya gitu. Coba kalau suruh handle sendiri. Ya kan? Suruh handle sendiri. Udah stop uang bulanan gitu. Stop. Akhirnya akunya itu menjadi ngeri, nggak bisa hidup aku. Makanya harus segera ambil pendidikan S besar, S kecil. Karena kalau S kecil, kamu tidak akan mampu menunaikan tanggung jawab pada kemanusiaan. Nggak mungkin, brengsek ya itu. Si S kecil ini brengsek. Dan itu akar dari segala penderitaan kemanusiaan kita kan. Seluruh kekacauan dalam masyarakat itu biangnya adalah aku ini tidak mampu bertanggung jawab pada kemanusiaan. Lamar anak orang gitu. Nggak dikasih tempat tinggal. Nah, terus gimana aku
ke pasar 2 kilo, jalan kaki aja biar sehat. Lah, pasarnya keburu habis barang. Ya beliin motor listrik lah, yang terbaru. Pasti nggak mampu tanggung jawab aku. Banyak alasan. Niatnya jahat aku ini pada kemanusiaan. Kalau di es kecil. Niatnya jahat. Selain niatnya jahat juga bodoh. Ya bodoh. Nah, melamar anak orang kok modal cinta. Nah, gimana itu Pak Rustam? Kasih ayatnya. Harus dengan SK lah. Harus ada SK-nya itu ya. Harus dengan deposito emas. Jangan modal cinta. Menantu hadir, oi, jelek. Mantap gitu. Jadi aku itu harus diberi beban penderitaan pada kemanusiaan. Mumpung masih anak-anak, mereka belajar. Ayo, statusnya ini adalah beasiswa agar kamu mampu menyelesaikan tanggung jawabmu dalam kemanusiaan. Beasiswamu hanya 2 tahun atau 3 tahun. Selain itu, tidak lagi beasiswa. Terus uang bapak gimana? Kau mau sedekain sama yang mau belajar gitu? Wah, mati kita ya. Jadi statusnya itu beasiswa saja, kasih beasiswa belajar ya 2 tahun lah. Setelah itu udah dikurangi. Harus begitu. Biar makin aku itu tidak mendapatkan kenikmatan dari perolehan yang menyimpang. Bukan hasil partisipasinya sendiri. Ini harus pelan-pelan anak-anak. Didik. Kasih dia beasiswa dulu belajar. Nanti kamu kasih beasiswa belajar pencerahan ya. Karena kenapa? Kau harus punya tanggung jawab kemanusiaanmu. Mulai dari tubuh, keluarga. Sampai keluarga dulu. Pokoknya sekarang usia 50 mama harus menerima hadiah terus. Jangan memberi. Jadi, aku kasih beasiswa kamu ya. Dari sekarang untuk bisa menunaikan tanggung jawabmu di keluarga. Setelah itu di suku, ya, komunitas, naikkan terus. Pada akhirnya aku itu kan memang bertanggung jawab atas seluruh kemanusiaan. Pasti sukses dia. Kalau akunya itu punya tanggung jawab besar pada kemanusiaan, pasti sukses. Entah dia sekolah entah enggak, pasti sukses. Karena rasa tanggung jawab itulah yang membuat dia bergerak. Aku itu naik turun ke langit. Ya Allah, kemanusiaan kuat belum ada ini. Naiklah, tirakat lagi. Itu kalau akunya sudah punya tanggung jawab spiritual, radikal subjektif. Tapi kalau diberi dulu tanggung jawab, nanti pada akhirnya anak itu akan menemukan dirinya tidak mampu menunaikan tanggung jawab itu. Tadi malam gitu ya, tadi malam ada Mas Ardi melapor dia, ini saya ternyata saya tidak mampu menunaikan tanggung jawab. Sudah datang dia melapor. Oh, kamu belajar 2 tahun, selesaikan aku. Ya sekarang sudah punya jadwal sendiri, dia datang sendiri. Dia sudah ngeri ya, sudah merasakan kengerian dalam kemanusiaan. Dari situ dia akan mulai belajar. Nggak usah disuruh, dia punya jadwal sendiri. Sudah ini dia melihat ngeri juga ya. Aku dalam kemanusiaanku ini belum punya pekerjaan, tabungan juga belum punya, ayang belum punya, rumah belum punya, mobil belum punya. Terus kamu mau jalan kaki dari Semarang ke Tomia? Nggak mungkin. Jadi ya harus tanggung jawab. Situ dia mau melihat akunya lemah ya, brengsek juga katanya aku ini. Sudah 22 tahun. Nah, situ di awal dia mau berjalan gitu. Entah siapa yang picu gitu kesadarannya itu. Tapi dia semalam datang melapor. Siapa gitu yang tekan tombol insafnya gitu.
Ada yang tekan kayaknya tombol insaf. Dia bayangkan kemarin itu dari pagi nungguin mau sesi sampai malam. Dia tungguin. Saya kasih datang pagi, Bang, saya mau sesi. Nanti jam 6 sore ya. Dia tungguin. Saya tanya, kenapa kau ini? Kok giat sekali? Saya insafmi katanya. Oh, bagus. Oh, ini tercerah. Sudah mulai melihat ketidakmampuan akunya dalam menunaikan tanggung jawab sosialnya. Yang begitu harusnya itu. Wih, magol. Siapa ini anti sultra? Oh. Ya, harus ada yang picu memang. Harus ada yang picu. Jadi ketika aku itu mau mengambil tanggung jawab kemanusiaannya, pasti menderita dia. Dari situlah akan muncul pencerahan. Itu yang disebut dalam prinsip Buddha sebagai nibbana. Ada prinsip dalam Buddha itu yang disebut dengan nibbana. Kalau aku itu sudah mulai mengambil tanggung jawab kemanusiaan, pasti dia menderita. Prinsip nibbana namanya. Nibbana adalah kebahagiaan abadi dan pembebasan dari penderitaan. Jadi pada akhirnya aku itu harus membebaskan dirinya dari penderitaan karena tanggung jawab kemanusiaan. Situlah dia mengambil jalan pencerahan. Makanya kemarin aku suruh Mas Ardi, di hari ini kamu tulis sebagai hari di mana kamu memulai hidup gitu, secara spiritual. Tanggal 8 bulan 4 itu hari kamu di mana bangkit karena menyadari tanggung jawab kemanusiaan. 1 tahun dia baru 1 tahun baru dia bangkit gitu ya. Tapi saya nggak tahu siapa yang tekan tombol pencerahan. Harus begitu memang. Malah sudah minta wirid. Kasih aku, Bang, gimana ini, Bang? Ngeri dia lihat kemanusiaannya. Dia nanti nanti ajarin wirid biar kuat aku. On dia langsung. Dia nyesal 1 tahun aku di sini baru kali ini katanya ini on gitu. Ya itu jadi ternyata habis ngelihat Nabi Ibrahim pengurukannya. Ya itu ini ya itu apa namanya yaitu pencerahan gitu. Dimulai dari jalan pencerahan itu dimulai dari tanggung jawab kemanusiaan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi tangguh di kemanusiaan itu banyak penderitaan. Penderitaan karena level selalu terlalu tipis. Penderitaan karena rumah masih ngontrak, rumah belum bayar listrik. Itu harus anak-anak itu yang sudah umur 18 ya, itu harus sudah mulai sadar itu gitu. Kau bayar ya 20% tagihan listrik, air, rumah, catering, hitung semua, sampo. Yang sudah 18, di bawah 18 jangan dulu. Masih aman, Jak. Masih aman. Nah, semua pokoknya. Mulai tanggung jawab dengan kesehatan mental. Kesehatan mental pada kemanusiaan, pada Aswar, pada kakaknya Aswar, semua tanggung jawab. Situ aku itu menderita, sehingga kemudian
aku itu akan mencari jalan kebahagiaan gitu. Kalau umur 48 baru sadar mau bangun rumah, itu ya mengerikan. Ini ada yang nulis. Pokoknya kalau nggak tanggung jawab, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Berarti ayah ibunya ini cerai tak? Pakai atau? Kan kalau harusnya tidak cerai, ya pulangkan saja aku pada ibuku. Udah. Itu berarti sudah sama ayahnya. Kalau pakai atau berarti ini ibunya tinggal di mana, bapaknya tinggal di mana. Cerai berarti. Wah, mutilasi jadinya. Waduh, kok bahas-bahas mutilasi kayak gini. Seperti itu. Makanya anak-anak itu sedini mungkin dia. Sedini mungkin disesuaikan dengan umurnya lah. Disesuaikan dengan umurnya untuk tanggung jawab dengan kemanusiaan. Minimal tuh tanggung jawab olahraga. Sudah mau merawat badan gitu. Karena itu udah mulai tanggung jawab tuh. Berat memang, tapi dia mulai akunya itu mulai mengambil tanggung jawab. Olahraga pagi, nyuci. Seperti itu. Jadi aku harus ambil tanggung jawab dulu. Perkara nanti tidak bisa tanggung jawab, wah itu persoalan spiritual. Jadi ini ada tips dari Mas Amin. Anak istri sering diajak ke mall, biar suaminya komat kami jikir terus. Ya Allah, ya Rob. Habisin lagi di saldo. Cepat tanggung jawab. Seperti itu. Itu harus dilatih. Harus dilatih. Apalagi untuk masyarakat Indonesia itu kan skala saldonya kasihan gitu kan. Kok nggak bangkit-bangkit gitu. Belum punya penghidupan, belum punya aset, terus mau hidup dengan apa? Ambil tanggung jawab dulu. Di kemanusiaan, dalam kemanusiaan ini aku itu mau menuntaskan apa? Jadi jangan lepas tanggung jawab dia. Jangan lepas tanggung jawab. Pada kemanusiaannya jangan lepas sehingga nanti setelah dia mengambil tanggung jawab pada kemanusiaannya, aku itu akan menggugat dirinya sendiri. Apa yang membuat aku tidak bisa menunaikan tanggung jawabku? Sahadat nih. Sahadat dualitasnya itu yang membuat aku itu tidak bisa menunaikan tanggung jawab. Terus harus ganti sahadat. Sampai 900. Begitu. Kan 900 tuh baru bisa dia taslim. Ya Rob, ya Allah, ya ada. Ya Allah, menghadap langsung. Aku sudah terima bahwa aku hanya mengekspresikan kehadiranmu dalam hidupku. 9 itu selesai. Ngomong sendiri. Ngomong. Di misi 9 tuh baru tuntas. Setelah bisa ngomong seperti itu, maka kemudian itu ya aku itu bermakom non dual. Bermakom non dual.
Seperti itu. Makom non dual. Nah, dari situlah dia melihat dengan makom non dualnya itu, pertama-tama dia akan menghapus karma-karma buruk pada orang, pada hidup orang. Dia akan hapus saja dulu. Itu apa? Peristiwa. Jadi kadang-kadang itu gini. Kalau saya hapus, saya dapat apa gitu. Itu dilarang. Kalau di Quran itu jangan menghisap dirimu sendiri. Kamu hanya hapus-hapus saja, yang hisap ya kami, kata Allah. Ada di surat Ar-Rod ayat di atas 10 lah. Dilarang menghisap diri sendiri. Biar kamu hanya menyampaikan saja, ekspresikan saja, yang hisap itu kami, kata Allah begitu. Yang menentukan hasilnya itu kami gitu. Kamu jangan mengekspresikan sekaligus menghisap dirimu sendiri, jangan. Kapan ini ya? Kan saya udah hapus karma miskin. Kok nggak turun-turun? Nah, itu melanggar SOP. Harusnya ekspresikan saja kehadirannya itu, biarkan kami yang menghisap itu, yang menentukan hasilnya. Nah, itu yang biasanya dilanggar gitu. Dia mengekspresikan sekaligus menghisapnya. Nggak boleh. Itu tadi ya, saya carikan ayatnya dulu. Ada. Tadi pagi habis ngaji. Tadi pagi itu surat Ar-Rod ayat 40 gitu, bahwa kita hanya menyampaikan, mengekspresikan. Jangan dihisap. Dan kamilah yang akan memperhitungkannya. Gitu. Nah, kan kita yang hitung-hitung sendiri itu kan. Jangan. Ekspresikan saja non-dualitasmu. Ya, nanti jangan dihisap jadi apa. Jangan. Ar-Rod ayat 40. Penderitaan itu kalau ya sih non-dual, tapi kapan hasilnya? Itu sudah melanggar ayat ini. Kita hanya wajib memperagakannya, tidak menentukan imbalannya. Itu surat Ar-Rod ayat 40. Jadi peragakan saja terus non-dualitas itu, imbalannya apa kita tidak tahu. Jangan ikut menjadi penghisap. Pokoknya aku hanya mengekspresikan kehadiranmu dari posisi tertinggi yang bisa ku capai. Hasilnya apa? Kata Allah, biar kami yang hitung. Kamu jangan ikut menghitung. Stres berat itu. Saya dulu pernah ke Jakarta, tirakat untuk mengekspresikan non-dualitas di Jakarta. Sudah 5 bulan jadi kuli tanpa dibayar, kok nggak ada hasilnya. Mulai saya menghisap. Ini benaran nggak sih ini? Pusing nggak? Setelah itu saya ingat-ingat, oh ini kan linier. Tugas kita itu hanya mengekspresikan. Imbalannya apa? Biar Allah dan malaikat dan seluruh alam itu yang tentukan gitu. Nanti muncul pikiran yang menakutkan. Kalau imbalan di akhirat, ya biarkan. Ya. Itu godaan dualitas lagi. Godaan dualitas. Tugas aku itu hanya mengekspresikan kehadirannya dari posisi tinggi. Posisinya itu posisi non-dual. Ya, ini penting ya, ini penting. Karena itu pernah saya alami. Sudah 5 bulan jadi kernet tanpa gaji itu, hanya dapat tempat tidur sama makan gitu. Kok nggak ada hasilnya ya non-dualitas ini?
saya sudah mulai menuntut hisapnya. Mana hisapnya? Itu hampir seminggu saya. Apa saya berhenti aja ya? Kok enak bos saya ini? Saya kerja bakti aja kan. Dari non-dual juga tidak ada hasil perolehannya. Tapi saya koreksi, oh salah. Ini saya sudah menghitung hisap sendiri. Itu sebenarnya juga ditulis dalam bukunya Josh Dispenza. Beli aja Breaking the Habit sama Becoming Supernatural. Itu dilarang menghisap sendiri, diceritakan oleh Joe Dispenza ketika dia menasehati anaknya gitu untuk mendapatkan impiannya gitu. Pokoknya kamu peragakan saja itu posisi non dual, jangan menghitung hisap perolehannya. Coba cari di buku Joe Dispenza yang judulnya Becoming Supernatural atau kayaknya Becoming Supernatural ya, atau Breaking the Habit. Pesan sama Pak Rudi. Pesan sama Pak Rudi. Jadi kalau baca buku itu diingat-ingat ayat-ayat non dualnya mana. Seperti itu. Katanya non dual kok masih pinjam uang. Itu kasihan tuh. Tersiksa non dual gitu. Jadi jangan dihisap sendiri gitu. Pokoknya peragakan saja, sampaikan saja itu, ekspresikan saja, hisapnya biar kami yang kerjakan gitu. Bagi-bagi tugas. Bagi tugas. Dan itu yang paling sulit. Karena mengekspresikan tapi sebenarnya bukan lillahi ta'ala tapi demi perolehannya. Seperti itu. Jadi jangan sampai non dualitas nggak ada hasil. Itu stres berat itu. Itu dia sudah melanggar prinsip non dualitas. Non dualitas nggak ada hasilnya. Hasilnya itu biar kami yang hisap kata Tuhan. Jangan dihisap sendiri. Jadi penting ini sebenarnya anak-anak itu sejak dini belajar ini dulu gitu. Belajar untuk mengubah posisi akunya dari posisi dualitas ke posisi non dualitas. Demi apa? Biar dia mampu menunaikan tanggung jawab kemanusiaannya gitu. Aku itu kan punya konteks keilahian, juga punya konteks kemanusiaan. Makanya kan modelnya begini toh. Nah, ini modelnya begini. Ini aku itu dalam konteks kemanusiaannya. Kalau ini aku dalam konteks keilahian. Udah jadi model keren. Masalahnya kenapa kok nggak tumbuh-tumbuh, nggak diperagakan keilahian? Kemanusiaan nggak ada tanggung jawab. Masih dibiayai mama. Mulai dari ujung kepala, ujung rambut, ujung kaki. Suruh biaya sendiri gitu. Suruh hitung. Berapa sih sebenarnya biaya hidupmu setahun gitu. Hanya untuk membiayai satu tubuh. Coba biayai dengan adik. 2 tubuh. Ya, nah, itu tambah besar dia. Tambah besar tanggung jawab spiritualnya. Akhirnya tidak cukup lagi, tidak percaya lagi dengan sahadat S kecil ini. Gitu. Ini harus sahadat S besar. Masuk dia toriko, cari jalan pencerahan. Jadi memang mestinya itu orang masuk tradisi spiritual tertentu itu karena demi menolong dirinya sendiri.
untuk menolong dirinya sendiri dari ketidakmampuan menunaikan tanggung jawab kemanusiaannya. Untuk menolong diri sejak di dunia sampai di akhirat. Kayak gitu. Jadi jelas persoalannya. Jelas. Saya kira itu dulu untuk pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata cari pisau di damar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Swar, terima kasih Nong. Insya Allah kita ketemu minggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.